Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja, tetap jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker ketika bepergian. Hari ini kita akan mempelajari tentang cerita fantasi. Sebelum membahas lebih lanjut, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang cerita fantasi itu? Iya, betul sekali. Cerita fantasi itu adalah cerita khayalan. Baik, Ibu akan memulai menjelaskan materi mengenai cerita fantasi. Yang pertama ada pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi menjadi dua kata, yaitu cerita dan fantasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita adalah karangan yang menuturkan pengalaman atau penderitaan orang atau kejadian dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Sedangkan fantasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti daya untuk menciptakan sebuah angan-angan. Jadi, cerita fantasi dapat dikatakan sebagai salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih sebuah kreativitas. Cerita fantasi merupakan cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, dan tema yang derajat keberadaannya diragukan, baik menyangkut atau hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita saja. Dikatakan fantasi karena isi dari ceritanya memaparkan suatu peristiwa yang dirangkai oleh pengarang dengan menggunakan daya khayal sehingga dapat merangsang imajinasi para pembaca dan menarik minat pembaca. Selain itu, cerita fantasi juga dapat merangsang daya pikir kreatif para peserta didik. Bicara mengenai fantasi, fantasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni fantasi aktif atau fantasi yang dapat dikendalikan oleh pikiran atau kemampuan, dan fantasi pasif, fantasi yang tidak dapat dikendalikan oleh kemauan ataupun pikiran. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dan cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Mari kita simak jenis-jenis cerita fantasi sebagai berikut. Yang pertama, cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian nyata dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi total atau cerita fantasi yang dibuat oleh pengarang terhadap objek tertentu dan cerita di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan nyata yaitu nama orang, nama objek, nama kota, dan lain-lain. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang berisi tentang dunia imajinasi yang dimana nama-nama tempat, nama-nama peristiwa masih ada di dunia nyata. Ketika membaca cerita fantasi jenis ini, kita akan mendapatkan sebuah informasi yang dibungkus dengan bahasa yang menarik. Yang kedua, cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi latar sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sezaman adalah cerita fantasi yang hanya memakai satu jenis latar waktu saja dalam satu cerita. Misalnya, pengarang menggunakan satu jenis latar waktu dalam satu cerita. Dan sedangkan cerita fantasi lintas waktu adalah cerita fantasi yang di dalamnya terdapat dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, pengarang menggunakan dua latar waktu, yaitu latar waktu masa sekarang dan latar waktu masa lampau pada satu cerita. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan yang menjadi struktur isi cerita. Tema suatu teks cerita imajinasi yang menyangkut segala persoalan berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan sebagaimana cerita. Tema dapat dinilai berdasarkan kualitas tema, kejelasan, dan keterlibatannya di dalam keseluruhan cerita. Yang kedua ada alur. Alur merupakan unsur fiksi yang penting. Bahkan tak sedikit orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting di dalam berbagai unsur fiksi yang lain. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Dalam suatu cerita umumnya tokoh hadir lebih dari satu orang yang disebut sebagai tokoh utama atau sentral dan tokoh bawaan atau tokoh pendamping. Ada penokohan.
Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh yang mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Yang selanjutnya ada latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana ketika peristiwa dalam cerita berlangsung. Latar sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita, yaitu berperan langsung sebagai orang pertama, sebagai tokoh utama, atau sebagai tokoh tambahan. Berperan sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pihak yang serba tahu atau sebagai pengamat. Yang selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Pembahasan selanjutnya ada ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan ataupun kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dapat dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi langsung dari dunia nyata. Yang kedua, ada ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi biasanya adalah magic, supranatural, ataupun futuristik. Pembahasan yang terakhir ada rangkaian peristiwa cerita fantasi. Yang pertama ada pengenalan cerita. Bagian ini seorang pengarang akan memperkenalkan tokoh utama, menata adegan cerita dan hubungan antar tokoh yang ada. Yang kedua ada awal konflik. Bagian selanjutnya pengarang atau pembuat cerita akan memunculkan kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan permasalahan. Yang ketiga, menuju konflik. Pengarang akan meningkatkan permasalahan yang dialami oleh tokoh, momen yang paling menegangkan dan ditunggu-tunggu oleh pemirsa ataupun pembaca. Yang keempat, ada konflik memuncak atau klimaks. Klimaks merupakan puncak permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Pada bagian ini, tokoh dalam cerita akan dihadapkan dalam penentuan akhir yang akan dialaminya, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan. Biasanya menjadi penentu nasib tokoh. Yang kelima, penyelesaian atau ending. Akhir cerita yang tertuang dalam bagian ini menjelaskan bagaimana nasib tokoh dalam cerita tersebut. Apakah berakhir bahagia, buruk, atau menggantung? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Baik, kalau tidak ada, itu adalah materi pertemuan kali ini tentang cerita fantasi. Jadi, kesimpulan untuk pertemuan kali ini adalah cerita fantasi merupakan cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, dan tema yang derajat keberadaannya diragukan, baik menyangkut hampir atau seluruh ataupun sebagian cerita. Sedangkan berbicara mengenai fantasi sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yakni fantasi aktif dan fantasi pasif. Untuk jenis-jenis cerita fantasi, ada cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dan cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Untuk unsur intrinsik cerita fantasi, ada tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan untuk rangkaian peristiwa cerita fantasi, yaitu pengenalan cerita, awal cerita, konflik, menuju konflik, klimaks, dan ending. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan materi cerita fantasi tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Jadi, kalian ibu tugaskan untuk membaca materi tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Karena sebelum pertemuan, ibu akan memberikan pertanyaan. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.